7 kuasa dalam darah Yesus. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 kuasa dalam darah Yesus. Mari kita simak videonya hingga selesai. Dosa adalah hutang darah, hutang nyawa. Allah harus menumpahkan darahnya hanya untuk menutupi kesalahan Adam dan Hawa. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia bebas berkomunikasi dengan Allah. Tetapi dosa mengakibatkan manusia hanya dapat berkomunikasi dengan Allah melalui penumpahan darah. Perjanjian Lama mengajarkan tentang perjanjian darah melalui domba yang disembelih. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah anak domba Paskah bagi kita yang percaya. Yesus telah mati dan darahnya amat berkuasa bagi kita yang percaya kepadanya. Ada 7 kuasa dalam darah Yesus. Mari kita membahasnya satu demi satu. Yang pertama, kuasa untuk menebus. Setiap orang berdosa, statusnya tergadai, sebab oleh pelanggarannya membuat dirinya menjadi milik dosa, tawanan oleh kuasa dosa. Yesus membeli kita kembali dan menebus kita dari perbudakan dosa. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu di tangan Dia yang duduk di atas tahta. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 5 ayat 6 sampai dengan 9. Yesus menebus kita dari kesia-siaan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Yesus menebus kita dari keinginan diri sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Korintus 6 ayat 20.
Yang kedua, kuasa untuk menghapus dosa. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Darah Yesus menghapus dosa kita, lebih dari darah lembu atau domba yang dikorbankan dalam Perjanjian Lama. Imamat 4 ayat 6. Allah tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Yang ketiga, kuasa untuk menyucikan. Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Menyucikan perbuatan-perbuatan kita. Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Wahyu 7 ayat 14. Bilur-bilur Yesus menyucikan kejahatan kita. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amsal 20 ayat 30. Yang keempat, kuasa untuk melindungi atau proteksi. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman.
Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah domba menjadi tanda yang membedakan orang Israel dan orang Mesir, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Darah Yesus membungkam mulut iblis yang setiap hari mendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Yang kelima, kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang keenam, kuasa untuk menjadikan kita imamat yang rajani. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah sembelihannya pada mezbah sekelilingnya. Imamat 8 ayat 23 dan 24. Darah Yesus memberkati pendengaran kita, membuat kita taat. Tangan atau perbuatan kita, kaki atau perjalanan hidup kita, semua disucikan dan diberkati oleh darahnya. Darah Yesus membuat kita dapat langsung berhubungan dengan Bapa di surga. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka matrai-matrainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, dan kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,
Matius 27 ayat 51. Sistem keimaman yang dalam perjanjian lama hanya dipegang oleh suku Lewi, sekarang dihapuskan. Semua kita yang percaya menjadi imamat rajani, bebas berhubungan dengan Bapa. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang beroleh belas kasih. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Yang ketujuh, kuasa untuk membawa kita mengalami perjanjian berkat. Yesus membuat suatu perjanjian yang baru, yang dimateraikan oleh darah-Nya. Darah-Nya adalah darah perjanjian. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Oleh darah Yesus, kita yang percaya masuk gerbang hukum perjanjian berkat. Darah-Nya membawa anugerah hidup dalam segala kelimpahan. Itulah ketujuh kuasa darah Yesus yang menyucikan, memulihkan, dan menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Sebagai umat Katolik, kita harus berusaha untuk senantiasa membangun kehidupan doa yang baik dalam relasi kita dengan Tuhan, dan senantiasa berbuat kasih dalam relasi kita dengan sesama, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri semasa hidupnya di dunia. Semoga kita senantiasa setia dengan iman kita kepada Kristus, dan juga senantiasa setia untuk melaksanakan segala perintah dan ajaran-Nya, terutama ajaran cinta kasih, sehingga pada akhirnya kita boleh ikut ambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Kristus di surga. Amin. Tuhan memberkati.